viewers. Selamat datang di podcast kajian kewarganegaraan kami. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas isu yang cukup menarik dalam konteks pembangunan desa, yaitu tentang tumpang tindih aturan dalam implementasi Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya, program ini memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu membantu memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Namun, dalam praktiknya muncul beberapa pertanyaan penting, yaitu apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik seperti yang direncanakan. Untuk membahas hal ini, kita sudah ditemani dua narasumber. Dan kita akan membahas mulai dari konsep, masalah di lapangan, hingga analisis dalam perspektif kewarganegaraan. Oke, langsung kita mulai saja diskusinya. Baik, langsung saja ke narasumber pertama. Sebenarnya apa itu Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dan apa tujuan utamanya? Baik, terima kasih. Sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui sistem koperasi yang berbasis partisipasi anggota. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, membuka akses permodalan, serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat desa. Di Nusa Tenggara Barat sendiri, program ini cukup relevan karena banyak masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta UMKM. Berarti memang menyesuaikan dengan potensi desa ya? Kalau dilihat sekilas, ini mirip dengan BUMDes nggak sih? Ya, sekilas memang terlihat mirip, namun secara konsep sebenarnya berbeda. Koperasi berbasis anggota dan partisipasi masyarakat, sedangkan BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang dikelola oleh pemerintah desa. Oke, berarti dari sistem pengelolaannya saja sudah beda ya. Jadi memang tidak bisa disamakan sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Kepada narasumber kedua, dalam pelaksanaannya, kenapa bisa muncul masalah tumpang tindih aturan seperti ini? Baik, masalah utama muncul karena banyaknya yang terlibat dalam pembangunan desa, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dinas koperasi, hingga BUMDes yang masing-masing memiliki aturan dan kewarganegaraan sendiri. Akibatnya sering terjadi ketidaksinkronan dalam penerapan pelaksanaan di lapangan. Oh, semacam duplikasi program gitu ya? Akankah hal ini berpengaruh pada ekonomi desa? Oh, betul, bahkan dalam beberapa kasus hal ini juga menimbulkan kebingungan terkait siapa yang sebenarnya bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Akankah berpengaruh? Tentu saja. Jika tidak efektif program, maka anggaran bisa tidak optimal. Hal ini dapat mengakibatkan pendapatan ekonomi warga menurun karena modal yang terbatas serta ketergantungan pihak luar. Oke, kita harus geser sedikit nih. Kalau dari perspektif kewarganegaraan, bagaimana fenomena ini bisa dijelaskan? Baik, dalam perspektif kewarganegaraan, kondisi ini berkaitan dengan prinsip negara hukum dan pengelolaan yang baik. Dalam negara hukum, setiap kebijakan harus memiliki kepastian hukum yang jelas dan tidak bertentangan. Selain itu, pengelolaan yang baik menurut adanya transparansi, akuntabilitas, serta kondisi yang baik antar lembaga. Berarti kalau prinsip-prinsip itu tidak terpenuhi, yang terdampak justru masyarakat ya? Betul sekali.
Masyarakat desa menjadi pihak yang paling terdampak karena mereka yang langsung berhadapan dengan program tersebut. Jika aturannya tidak jelas, mereka bisa kebingungan dalam mengakses dan memanfaatkan program yang ada. Kalau begitu, apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyesuaikan aturan antara pemerintah pusat dan daerah dan desa. Yang kedua, memperjelas pembagian peran antara Koperasi Desa Merah Putih dan BUMDes. Yang ketiga, memperkuat kerjasama antar lembaga agar program berjalan lebih efektif. Yang keempat, dan terakhir, meningkatkan sosialisasi kepada aparatur desa dan masyarakat. Kalau solusi ini diterapkan, dampaknya ke masyarakat seperti apa? Dampaknya tentu akan sangat positif. Program menjadi lebih terarah dan tumpang tindih, dan masyarakat bisa lebih mudah merasakan manfaat program ini secara langsung. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan program yang memiliki tujuan sangat baik dalam memperkuat ekonomi desa. Namun, dalam implementasinya masih terdapat tantangan berupa tumpang tindih, aturan, dan kemiripan program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya bergantung pada tujuan, tetapi juga pada kejelasan regulasi serta koordinasi dalam pelaksanaannya. Dalam perspektif kewarganegaraan, kondisi ini menjadi pengingat bahwa prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian, keterpaduan, dan pertanggungjawaban dalam setiap kebijakan publik. Semoga diskusi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenal dinamika pembangunan desa, khususnya di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih kepada narasumber. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.